ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya, tadarusnya, tarawihnya, witirnya, tahajudnya orang yang tidak memaafkan sesama muslim. Satu. Yang kedua, ya Allah, kata Jibril, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka sama suami. Kena ibu. Cuman 3 orang bini di sini. Jadi ibu selama pernikahan berapa puluh tahun, enggak mungkin enggak pernah ibu melawankan sama laki. Jujur ibu, ini ibu yang 3 pastilah pernah khilaf, sengaja atau tidak terbentak suami itu. Awas, ibu surganya di kami. Tekankan sama anak kami, kalian kalau sholat ikut doa. Kita pun pak orang tua jangan pulang sombong. Kadang ku tengok pur, assalamualaikum, macam cuman saklabah yang habis salam pulang. Saklabah aja pak zaman Nabi, salam pulang. Ditanya Nabi bukan karena tak mau doa, saking miskinnya kain sarungnya cuman 1 dipakai bininya di rumah lagi. Kata Nabi, hei saklabah, kenapa kau enggak mau doa macam tak punya dosa? Nangis saklabah, ya Rasul, bukan tak mau doa. Jadi kenapa kain sarungku dipakai bini lagi ke rumah? Kita kan kain sarung kita banyaknya di rumah, celana banyak, jubah ada. Kenapa kau pulang? Apa alasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pengajian kita udah berjalan beberapa bulan, tapi kami melihat tidak ada semangat untuk belajar. Orang tuanya pun pulangnya sebagian, anak-anak pun tak nampak. Beginilah Pak situasi umat Islam hari ini, payah menyatu, payah. Coba diundang keyboard, tak diundang datang. Tapi kalau mengaji, ini ngaji ini bekal kita mati. Bekal mati. Tidak akan pandai kau kalau tidak berguru. Bukan kami merasa pandai, enggak. Tak bisa karang-karang agama. Tak bisa dikarang-karang. Mesti belajar. Istinja diatur, masuk kamar mandi diatur semua. Jadi anak-anak remaja kami, kalian zamannya hari ini sudah zaman kehancuran. Beritahu kalian. Kenapa hancur hari ini Bapak Ibu? Sekarang sudah banyak hari ini anak-anak kita lebih cinta handphonenya daripada Quran. Yang paling munafik, aku ya aja itu. Nah kita pun sebenarnya sebagai orang tua hadirin ramailah. Ini pengajian setiap malam Rabu seminggu sekali, enggak tiap malam. Kecuali tiap malam capek. Kenapa kita di warung tahan berjam-jam? Ya kan? Di depan handphone tahan, bangun tidur handphone. Habis mandi handphone. Pulang dari jalan-jalan handphone, semua handphone. Maka doa rusak kita ini. Ditambah lagi negara kacau. Negara kita tambah gila. Ini masuk YouTube nih, enggak apa-apa. Berdengar mereka itu. Udah tambah parah kita. Tahun 2015 kita masih ingat. Azan kau atur-atur. Azan diatur.
Jangan besarkan suara azan, kecilkan suara azan. Siapa yang bilang? Menteri agama. Kan hancur. Padahal Nabi sudah bilang, hanya azanlah yang boleh suara keras. Sedangkan toanya berapa toa itu di atas tuh? Itu pun yang datang paling 2 sah. Menangis sajadah yang di belakang. Ya Allah, aku tak pernah dipakai solat kata sajadah ini. 1, 2, 3, 4. Kita berapa orang di rumah nih, di perumahan nih? Seandainya 200 kakak, satu rumah, satu laki-laki keluar ke masjid, sudah 200 jamaah terisi. Nyatanya tidak. Kita semangat membangun fisiknya saja, miliaran. Tapi memakmurkannya payah. Ada pula model yang kedua, solat dia keluar. Bukan di sini dia solat, di luar dia solat. Maka boleh jadi solatmu makruh. Kenapa? Masjid orang kau makmurkan, masjidmu tak pernah kau makmurkan. Hati-hati. Ini yang miris kita ini. Azan sudah diatur-atur oleh negara. Masih ingat kita, Pak? Kami panas sebagai pendakwah. Kami enggak makan gaji ceramah. Kami hanya meluruskan umat saja. Kami ceramah taruhannya nyawa. Aku berapa kali diikuti polisi waktu ceramah dulu. Datang Bawaslu, datang KPU, datang Polsek, semua. Biarkan kita kan lurus-lurus saja. Katakan benar walaupun pahit. Sekarang ulama kita hanya sedikit yang istiqomah. Ustadz Abdul Somad, Zulkifli Muhammad Ali, pendeta, mantan pendeta Ustadz Yahya Waloni, Buya Tengku Zulkarnain. Ini aja yang istiqomah. Yang lain belok semua gara-gara jabatan. Hancur. Tengoklah anak remaja, mana kalian? Mana? 37 kalian terdaftar. Mana yang 37? Mana buktinya kalian remaja masjid? Kan rusak hari ini kita. Makanya Pak payah mengurus umat ini berat. Belum lagi itu satu azan diatur. Hanya azan yang boleh keras suara. Itu pun kadang enggak dengar orang. Bising, kecilkan mic tuh, pening kali aku tidur siang. Memang setan payah. Setan itu kata sifat, bukan makhluknya kata sifat. Ternyata dalam tafsir Ibnu Katsir, manusia juga ada kayak setan. Ada rajin ibadah, tapi hatinya menyimpan dendam puluhan tahun. Makanya kita mau puasa ini Bapak Ibu, saya sampaikan 3 doa Jibril. Suatu saat Rasulullah mengaminkan, tiba-tiba pagi hari kata Nabi, amin, amin, amin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau ucapkan amin? Kami enggak dengar, apakah engkau berdoa? Kata Nabi, wahai sahabat, apakah kalian tidak mendengar Jibril berdoa kepada Allah, lantas aku yang mengaminkan? Bertahu Bapak Ibu, maka bersihkan hati. Apa doa Jibril terkait nanti masuk kita Ramadan dan Syawal? 3 doa Jibril. Rasulullah mengaminkan. Dengarkan ini. Yang pertama, ya Allah kata Jibril, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya Muslim yang tidak mau memaafkan sesama Muslim. Rasulullah mengucapkan amin. Sekarang aneh hari ini. Datang dia ke Stabat. Saya tanya, mau kemana Wak? Tempat pemilih dulu maaf-maafan. Salah tetanggamu dulu kau salam, baru yang jauh. Betul Pak ya? Jauh-jauh kemana? Ke Tamiang dulu Wak. Ngapain? Kamu puasa? Ya Wak sana udah. Besok-besok lah itu. Hati-hati kita. Di mana kau bergaul, disitulah kita. Kita hidup sama tetangga nih Pak, 24 jam. Tetangga kata Nabi 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, samping kiri kanan, itulah tetanggamu. Ini dulu kau salami dulu keliling kita. Mampu enggak hati? Makanya nanti kalau kita puasa, banyak kita puasa Pak, tak dapat apa-apa, cuma lapar dan haus, kau capek doang. Hatinya dendam tahunan. Jangankan sama orang berpemilih kakak beradik yang satu rahim pun ada yang tak cakapan tahun ke tahun. Layakkah ini disebut Islam? Inilah setan itu Pak. Inilah iblis itu.
Cuma kita bilang setan ditamparnya kita. Padahal dialah setan yang nyata itu. Maka hati-hati kita. Berat agama ini, bukan enak. Makanya dalam konteks agama Islam, kalau kita sudah minta maaf, dengarkan ini Bu. Kita sudah minta maaf. Orang tidak mau memaafkannya, urusannya kepada Allah. Kita selesai. Cakap aja, maka mana Wak? Apa kabar? Mau dia berludah, buang muka, gak urusan, selesai. Salam. Aku pukul salam Wak. Besok mau puasa kita. Maaf, tidak maaf, aku selesai. Urusan Wak kepada Allah. Kenapa ya kita di komplek ini Pak? Berkotak-kotak kita ini. Nggak usah bohong. Aku baru 2 tahun di sini Pak. Udah tahu kita bagaimana. Artinya Islam bukan Islam yang salah. Manusianya hari ini. Makanya kata Nabi, orang yang sombong itu 4 faktor. Orang yang sombong faktor pertama karena bertambah harta. Ininya bikin itu. Agak meninggi sedikit gaya. Agak tinggi cakap. Kenapa? Hartanya banyak. Tanahnya pula ratusan hektar. Rukonya bertingkat. Rumahnya kayak istana. Sementara yang lain jauh. Dia pikir orang, makanya Bapak Ibu, orang yang miskin nanti di hari kiamat, duluan kau masuk surga 500 tahun dibandingkan orang yang kaya. Ada cerita. Sama saya jangan main-main, disiplin. Ada cerita. Mama dan anaknya, satu orang kaya, satu orang miskin masuk ke perbelanjaan. Supermarket lah atau Indomaret, kita katakan. Datang anak yang miskin, bilang ke mamanya, Mak, masa kita cuma beli coklat 1 aja masuk kemari, sementara orang itu penuh keranjang belanjaannya. Kata mama yang miskin, nggak apa-apa nak, kita hidup di dunia ini kalau tak ada harta kita, kan nanti di sana gampang pemeriksaan. Ibaratkan orang yang di kasir, kalau kau datang masuk cuma bayar 1 coklat saja, kan cepat pulang keluar. Sementara orang yang tadi belanjaannya banyak, pasti lama pemeriksaannya nanti hari kiamat. Ibaratkan nanti dia di kasir. Nah, ini Bu, ya silakan. Yang tadi yang beli coklat udah tidur siang, dia belum siap lagi. Ya Pak ya. Apa maknanya? Ini kiasan. Orang kaya nanti hari kiamat lambat diperiksa. Mobil kau dari mana? Rumahmu berapa? Di Marelan 5, Merendal 5. Tanya. Kereta kau berapa? 12. Tanya. Baju kau? Baju pun ditanya, hati-hati. Baju kita Pak. Sekarang luar biasa ini kan. Baju kita 2 lemari. Awas. Ditanya. Makanya Bapak Ibu, cukup 7 aja baju kita sholat. 7 jubahnya, 7 kain sarungnya, 7 kokonya, 7 pecinya. Udah selesai, sampai mati aja. Kita kan enggak kan? Oh, telukungnya 14. Yang mahal disimpan. Kapan dipakai itu? Nanti mau lebaran. Rupanya mati dia, belum sampai lebaran. Hampus kau bilang. Ini ibu-ibu begitu modelnya. Hati-hati kita ini. Ditanya Bapak Ibu. Tanya. Sepatu kau 5 juta? Awas. Banyak orang miskin yang tak makan. Kau memperkaya diri, mempercantik diri, awas. Kan banyak kita ini kan. Berapa ini Wak? Murahnya ini 2,7 juta. Astaga, apa untuk kau jantungan dengarnya? Allah Akbar. Banyak tetanggamu yang tak makan. Batal imanmu kalau kau tidur malam dalam keadaan perut kenyang, sementara ada tetanggamu kelaparan. Batal iman. Bukan enak. Bukan hanya sholat saja, kita sholat, umroh, sholat. Sementara orang lain tidak risau kita. Udah jelas Pak ya? Maafkan orang lain. Makanya Bu, sebelum datang minta maaf, udah aku maafkan Wak. Kan enak dari WA. Wak, maafkan aku ya. Udah lama aku maafkan kakak. Saya sehat kakak. Besok puasa kita kalau bisa kirim-kirim bukaan. Kan enak gitu Bu. Kalau sudah kita sama tetangga elok hati, enak saling berbagi. Saya orang kampung, orang Simalungun Pak. Di kampung itu rasanya nikmat. Maka aku 8 tahun di Medan, heran. Takujud batin.
Lain rasanya. Lain pola hidupnya, tak cocok. Coba di kampung kami. Mamak kami hari ini khusus. Mamak kami Cina, mu'allaf. Begitu nanti makan siang, semua yang melintas depan rumah dipanggil makan. Wah, makan jolo hamu, makan. Tu dia hamu, tu ladang. Makan. Ambil sayur tu. Keluarkan piring tu, keluarkan. Makan, harus makan. Minum sedikit. Apa kata mamak kami? Nah, siapapun tamu yang datang ke rumahmu, usahakan makan. Nasi yang dimakannya menjadi darah, dibawa sholat kau dapat pahala. Sekarang kita enggak, rumah itu tutup 24 jam, tutup rumahnya. Mau bertandang pun awak sogan. Assalamualaikum. Ya mana ini? Assalamualaikum. Cuman mata yang nampak masuk satu. Assalamualaikum. Udah itu besok itu. Lain berubah pola. Maka teheran di Medan nih. Takojut batin. Belum lagi masuk Ramadan kami, ya Allah. Apalagi mamak kami panen cabai. Kami di kampung Beladang lah mamak itu kan. Panen cabai, panen beras. Kami capek mengantar itu. Panen labu. Labu bukan 2 kilo. 9 kilo labunya. Satu. Aku mikul cabai. Ayo lama. Sini kau nak. Apa mak? Antar sama uak sana labu ini. Udah siap. Capek kau? Nggak. Antar sama uak tu lagi. Udah. Nanti sore antarkan. Dibagi-bagi. Bahkan terkadang mamak kami, bapak ibu, bukan kita bicara dia, ketika dia menanam sesuatu sayuran, itu kadang gagal panen karena satu kampung minta bolak-balik. Wah, ada cabai di belakang, ada kau tengok. Nggak ada bayar itu, ambil aja itu. Kadang yang minta pun nggak punya otak, 2 kilo dembeknya, habislah. Ya kalau minta awal sedikit lah, sekali nyambar lah pulang. Ini enggak. Mengutip kami, habis. Udahlah anakku, udah nanti kan berbuah lagi. Cabainya pun tak berhenti berbuah, Pak. Sampai mati berbuah terus. Enaklah. Begitulah. Maka saya di Medan, aduh berubah. Lain ku tengok. Udah ya? Maka kan kami bersyukur orang kampung kami hadirin terdidik. Saya alhamdulillah. Saya bukan pesantren. Saya SMA Negeri 1 Simalungun dulu. Alhamdulillah. Ditanamkan mamak kami. Nak, sekolah kau baik-baik. Jangan bertingkah kau. Jangan kau lain-lain. Jadi Pak kami pulang sekolah ke ladang bawa cangkul itu. Tidak ada istilah main-main macam anak sekarang kan. Main handphone, habis jam, asar kau lewatkan, zuhur kau lewatkan. Luar biasa. Apa pangkat kau? Kau nabi tidak. Kau bukan malaikat. Kau bukan Tuhan. Panggilan Allah kau abaikan. Panggilan pacarnya. Ayang beb, apa kabar? Besok puasa kita, ayo makan bakso kita, yuk terakhir kita jumpai di terakhir. Udah rusak. Udah doa Jibril tadi ya. Apa tadi ya Allah? Jangan kau terima puasa dan ibadahnya, tadarusnya, tarawihnya, witirnya, tahajudnya orang yang tidak memaafkan sesama muslim. Satu. Yang kedua, ya Allah kata Jibril, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka sama suami, kena ibu. Cuman 3 orang bini di sini. Jadi ibu selama pernikahan berapa puluh tahun enggak mungkin enggak pernah ibu melawankan sama laki. Jujur ibu. Ini ibu yang 3 pastilah pernah khilaf sengaja atau tidak terbentak suami itu. Awas, ibu surganya di kami. Jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka sama laki. Makanya hormati laki awak. Sekarang banyak bini sekarang kan, laki orang yang dihormati, lakinya dihinakan. Kalau laki orang dia ulur biasa baik, mana bang, sehat bang, udah makan bang. Lakinya datang, sana kau makan kau, udah ada nasi itu, makan enggak mati kau. Iya, istri apa ini? Hati-hati. Aku udah menikah, aku baru 2 tahun. Merasalah juga gejolak rumah tangga itu. Kalau tak kuat-kuat iman, hancur rumah tangga. Ternyata satu modelnya, kalau sudah ribut, modal diam aja, diam. Tak tahan keluar kau makan bakso di simpang, aman masalah. Aku baru 2 tahun nikah, tak sampai pun. Apalagi udah ada anak. Macam-macam itu nanti masalah. Sama kita derajatnya sama orang tua udah. Jadi hati-hati. Ibu sebagai istri, kuncinya 4 kalau masuk surga. Dengar kalian ini, anak-anak pun nanti, kau pun calon bini kau.
Jangan main handphone belakang tuh ya. Nah, kalian pun yang perempuan, calon istri, apalagi orang tua kita, ibu-ibu, kita pun sebagai yang punya istri Pak, nasihatkan sama bini itu. Maka nanti masuk besok Ramadan, maaf-maafan, nangis, bini datang ke suami, anak pun minta maaf. Kadang kita kan gengsi kita. Ya maaf bang. Iya. Kenapa kau buang tabiat, kata si laki pula. 4 langkah ibu mau masuk surga. Dengarkan ini baik-baik bu. Yang pertama, kalau ibu mau dapat surga, yang pertama jaga sholat 5 waktu, jangan tinggal. Yang paling parah Pak perempuan ngarang alasan masalah sholat. Paling pandai orang di perempuan. Kenapa? Apa alasannya? Halangan. Ditanya mamanya anak gadisnya, gak sholat kau nak? Halangan mak. Padahal udah siap di halangan. Halangan mak. Oh, besok ditanya, udah sholat kau? Belum mandi wajib mak. Hati-hati kalian perempuan. Kami laki-laki mana ada alasan? Kita nggak ada halangan. Sampai mati sholat. Tapi perempuan yang pendean, banyak kali alasannya. Lampu merah. Ditanya uak tuh, kenapa nggak sholat uak? Lampu kuning. Ditanya opung-opung, kenapa nggak sholat opung? Tak berlampu lagi katanya. Hati-hati. Karena sholat ini bermasalah. Dari tahun ke tahun. Padahal cuma 7 rakaatnya kita. Itu pun jaraknya berjauh, hanya Allah pilih. Subuh, pabrik belum buka, kantor masih tutup. Kenapa yang datang cuma 1 saf, 2 saf? Gak ada alasan lagi. Subuh ke zuhur jauh. Zuhur pas istirahat siang. Sambil kau makan siang, aku bikin sholat. Zuhur ke asar, asar sudah pulang kerja. Kan Allah tetapkan waktunya pas. Menurut sesuai kondisi hidup manusia. Nanti maghrib sudah pulang kantor semua, ada mandi istirahat, maghrib. Nanti isya istirahat mau tidur, isya. Tapi payah. Makanya orang tua kami bersyukur kita Pak, Allah pilih kita hadir ke masjid ini 5 waktu. Ini hadiah besar. Jangan tinggalkan masjid. Bersyukur ibu, berapa jumlah ratus perempuan, cuman berapa orang Allah yang istiqomah hadir. Inilah hadiah dari Allah yang terbesar. Nanti mati kita, doa kita. Imam besar kita berdoa. Apa katanya? Ya Allah, matikan kami dalam keadaan Islam. Matikan kami dalam keadaan beriman. Matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Manusia mati menurut hobinya. Hobi mabuk, mati mabuk. Di kampung kami banyak tua. Kampung Simalungun itu tua banyak. Tuanya asli. Minum 1 gelas teler masuk paret mati. Asli, bukan macam di perdede campur air paret. Adapun kampret dalam, cebong dalam. Banyak yang mati di kampung kami. Aku tak mau nyolatkan. Mana waktu mati? Ustaz nyolatkan? Tidak. Haram ku solatkan orang yang tak solat jenazahnya. Kata Nabi. Haram kau solatkan. Kalau dia hidup tak pernah solat mati, biarkan anaknya yang ngurus. Kan fardu kifayah hukumnya. Bukan kita fanatik, bukan kerja memang begitulah. Karena waktu diajak solat sih melawan aja kerjanya. Solat iya diam kau, aku duluan yang makan garam baru kau. Ku jawablah nanti mati, tak ku urus kau, bertahu kau, bilang. Dan dia yang ngancam-ngancam, kita pun ngancam juga. Kadang payah loh Pak, diajak maghrib, ayo maghrib. Urus dulu diri kau Ustadz, baru urus orang lain. Iya, enak kali jawab. Betul Pak ya? Aku bilanglah nanti kau mati, kau mandi sendiri, kau kain kapan sendiri, bertahu kau, saya bilang. Kalaulah dipakai kalimat urus dirimu dulu baru orang, rusak. Agama tak begitu Pak. Konteks agama, kau dakwahkan dulu baru kau urus diri. Kalau kita pakai fatwa waktu, urus dirimu Ustadz baru orang lain, berarti yang muazzin ini tugasnya ngapain? Kan dakwah, dia memanggil orang sholat. Berarti yang azan dia sholat zuhur dulu baru azan. Betul Pak ya? Kalau kita pakai kalimat waktu, urus dirimu dulu baru dakwahkan. Berarti yang azan dia sholat zuhur dulu. Urus diri dulu lah baru ngajak orang. Nanti tengah 2 baru azan. Tengok apa demo orang kemari. Orang gila, azan tengah 2, kalian yang gila, zuhur kan enggak datang, asal jam 3 baru datang. Siapa yang gila sekarang? Bukan itu agama Islam. Agama dakwahkan dulu, baru bereskan dirimu.
Waktu sekarang payah Pak diajak sholat. Tapi kalau diajak makan, langsung. Makan Pak. Yang mana yang disantap ini? Mana. Diajak sholat, dimusuhinya kita Pak. Aku udah bolak-balik itu di kampung. Dulu kami dihina orang Bapak Ibu. Sedikit curhat lain nih. Karena mamak kami Cina, mantan kafir, dihina Pak. Kau tak boleh kau jadi imam, karena mamakmu mantan Kristen. Pulang aku nangis. 4 orang yang menghina kami, 2 udah mati, syukur, 2 lagi masih hidup. Tak bisa lupa Pak, tak bisa lupa, sakit. Bukan dendam kita, enggak. Cuman ingat. Bapak lihat tahu. Enggak dendam tapi ingat. Lewat waktu teringat, 1 kalimat pun tak bisa lupa dari akalku. Apa kata mamak kami? Itulah luar biasanya mak kami itu pula. Apa katanya? Kalau ada orang menzalimi kita, berbuat baik kau samanya. Nanti lebaran kasihkan sarung waktu. Ku coba apa kata mamak tu Pak. Begitu lebaran besok ku belikan wadimur 5, ku bagi waktu. Dipelukin aku nangis. Nangis. Kenapa Wak nangis? Apa diungkapkannya? Anak Wak hancur semua nak. Kau jadi semua kalian 3-3. Dalam hatiku, cakap kau balik sama kau. Ya dalam Quran surah Al-Isra ayat 7. Jangan main-main. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Hati-hati Bapak Ibu. Siapa yang berbuat baik walaupun sebiji zarrah, jangan kau takut kebaikanmu akan balik sama kau. Jangan takut berbuat baik, jangan takut sedekah. Siapa yang berbuat dosa, siapa yang berbuat maksiat, siapa berbuat zalim, ketahuilah kejahatan yang kau tanam akan balik sama kau. Kalau tidak dirimu hancur, anakmu hancur. Kalau tidak anak kau hancur, cucumu akan hancur. Lihat tanggal mainnya. Aku udah nampak langsung itu Pak. Sakit dihina. Tak bisa kau sholat, mamak kau mantan kafir, mantan makan babi. Pulang aku Pak nangis, sholat di rumah. Pulang nak, disuruh waktu. Udahlah nak, pokoknya sih belum sholat juga namanya kan. Pokok makanya belajar awal. Jadi ustadz kau nanti. Betul, didoakan. Aku tak pesantren. Didoakan ya Allah, jadikan anakku seharian menjadi pendakwah. Jadi dengan qadar Allah. Tadi yang mengatai, terdiam tertunduk malu. Perdana saya diundang ke Simalungun ceramah maulid. Dibuat terata di atas panggung saya diundang. Balas dendamlah pula. Ceramah 3 jam tanpa teks. Orang yang menghina pulang. Balaslah. Kan kata Ali bin Abi Thalib, kalau kau sakit hati sama orang, balaslah dengan kebaikan amal-amal yang kau lakukan, dia akan tertunduk malu. Jangan dibalas pula. Dia gini, kita balas juga gini. Enggak, balas dengan kebaikan kita. Kita ajan, kita imam. Nanti kan jadi jemaah dia, nanti jadi makmum dia. Apalagi nanti tarawih Pak, yang tak pernah ke masjid nanti cek nanti orangnya ya. Cek nanti cek. Yang tak pernah datang ke masjid tarawih semua nampak pakai jubah baru, pakai sorbannya 3 lapis, di kepala 1, diginikan 1. Macam-macam ulama. Lihat nanti, udah penuh nanti ini penuh, mungkin sampai ke teras pun. Cek nanti, betul ya? Agak tensi karena terakhir ngaji ini udah penutupan kita. Ya. Udah semangat ceramah nih, gitu ceramah biar enggak ngantuk orang. Aku tahunya model bapak, tadi ini lurus-lurus saja pun maunya pulang aja, tahunya aku itu. Sekarang kan jamaah yang paling pandai protes ustadznya, paling pandai. Yang pertama protes, yang kedua main pecat. Aduh, aku berapa kali orang mecat aku, dipecatnya. Dipecat. Jangan pakai lagi ustadznya khotib. Kenapa? Terlalu keras. Iya, aku jawablah kalau mau kau dingin masuk kulkas kau. Otak kau beku. Zaman sekarang kita mau lembek ceramah, mau apa? Mau halus-halus, zaman tidak bisa. Karena udah hancur negara ini Bapak Ibu. Ajan sudah diatur pemerintah. Assalamualaikum dirubah salam Pancasila. Siapa yang ucapkan? Ketua BPIP digaji 102 juta per bulan. Uang negara, uang pajak, kau robah salam. Nabi aja tak bisa merubah. Inilah hari ini. Ini masuk YouTube, enggak apa-apa. Paling ketangkap kami 5 tahun penjara. Kami udah siap mati nih Pak, udah siap. Tak masalah, udah aku bilang binikku sama istri. Pokoknya siaplah kau tinggal.
Kenapa Ustaz? Ya nanti kalau dakwah aku tangkap, ya saya bilang kau sendirilah dulu, saya bilang. Mana ada Nabi Yunus di penjara, Nabi Yusuf di penjara, Buya Hamka di penjara, minum kencing Buya Hamka dalam penjara. Habib Rizik di penjara hari ini gara-gara tidak menjaga protokol anaknya kawin. Hari ini Jokowi datang sama Prabowo menyaksikan siapapun yang nikah itu. Tak ada masalah. Apa maksud kau hari ini? Berarti kau hari ini anti-Islam. Tunjukkan kalau kau memang musuh Islam, bilang. Jangan kayak munafik. Sorban, masuk ke Ka'bah. Rupanya musuh Islamnya kau. Kita gak apa-apa keras. Nanti edit-edit juga lah YouTube nih. Nanti nggak ada yang bina orang ini kan. Udah banyak Pak sakit hati kita. Aduh, ajan dirobah, salam dirobah, salam Pancasila. Nabi aja bilang, siapa yang mengucapkan Assalamualaikum 10 pahalanya. Nah, ini anak-anak. Jadi kalian kalau jumpa sama kawan jangan pakai bahasa-bahasa yang tak mendidik. Orangnya gitu-gitu, woi, salam. Kalau kayak gitu, woi, ada lagi, nyet. Iya. Ada lagi, jeng, astagfirullahaladzim. Ada, jangan bilang nggak ada. Aku guru juga di sekolah, Pak. Aku pernah ngajar SD 3 tahun. Pernah SMP, pernah anak SMA aku ajari. Ku tengok, jumpa sama kawannya. Nyet, iya. Nah, ketawa kau kan, karena kau pelakunya. Amalkan agama. Kita pun Pak orang tua, kalau naik mobil awak buka kaca tuh nih. Assalamualaikum. Ini enggak tit. Tit. Aku balasnya pun bingung. Aku balaslah tit. Tak beradab kau. Tak beradab itu. Apa? Enggak ada salah cara mas saya. Buka kaca tuh, pelankan gas mobil itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tutup. Kan enak. Kalau tin kita kayak mana balasnya? Paling senyum, dia tak nampak. Dia nampak kita nggak nampak dia. Tin. Ya kayak mana ya? Betul ya? Dia dari dalam mobil nampak kita. Karena pakai di kaca pilih mobilnya hitam. Kita nggak nampak. Tak telanjangnya dalam, dia mana tahu kita. Tin, ku balaslah. Aku gitu orangnya. Tin. Bertahu kau, saya bilang. Nah, jadi begitulah ya. Ini adab juga, karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Itulah Pak ya, kondisi. Baru kita lanjut lagi. Hancurnya negara ini. 2015 juga itu kejadian. Waktu acara Maulid di Istana Negara, Bapak Ibu, kita masih ingat. Dipanggil Kori ke Istana Negara membaca Quran menggunakan langgam Jawa. Innalillahi, hancur. Tak boleh baca Quran langgam kesukuan. Maka Huzaifah bin Yaman pada masa Utsman angkat tangan, ya Rasulullah, wa ya Utsman, tolong hapuskan baca Quran langgam kesukuan. Suatu masa nanti akan lahir umat akhir zaman, mereka beragam sukunya. Kalaulah mereka baca Quran langgam kesukuan, maka rusak nilai murni Al-Quran. Maka datang ulama Quran disusun Pak. Tanyalah si Azmi, dia yang Kori. Ada Bayati, ada Jiharka, ada Nahwan, ada Hijaz, ada Zawabul Jawab dan lain sebagainya. Dibuat, bukan dibuat-buat itu Pak. Kalau tak bisa kita bayati sampai 7 lagu, minimal murattal kau baca. Tahu murattal? Tak lambat, tak cepat. Apalagi nanti mau tarawih Pak, Bu. Siapa imam-imam yang lambat pasti ditandai. Apalagi oma-oma. Lambat kali, mau yang usah datang lagi ini, ya Allah Tuhanku. Ramatutku bengkak lututku gara-gara dia, ya Allah Tuhanku. Belum lagi makan lagi aku sarapan. Berarti enggak ikhlas ibadahnya. Jadi Pak nanti kami ini yang bertugas janganlah dijas sakit. Makanya kami Pak, saya sering ngisi di Medan yang 23 rakaat. Habis sholat kami, bukan ketenangan yang kami dapat, apa? Sesak nafas. Ustadz, lari 80. Ya Allah. Artinya apa? Fatihahnya itu nafas. Habis sholat tarawih, orang udah kami keringat dingin, Pak. Sesak nafas. Ngos-ngosan.
Jadi pun nanti kita tarawih, rusak nilai tarawihmu. Kalau imamnya siapapun yang imam, kalau dia lambat, begitulah modelnya. Kalau menggerutu hatimu, awas, hancur. Nikmati aja. Kalau si Mu'allim Azim memang nikmat suaranya. Kita tambo-tamboan. Kutekankan sama anak-anak kami. Kalian kalau sholat ikut doa. Kita pun pak orang tua jangan pulang. Sombong. Kadang ku tengok pur. Assalamualaikum macam. Cuman saklabah yang habis salam pulang. Saklabah aja pak zaman Nabi. Salam pulang. Ditanya Nabi bukan karena tak mau doa. Sangkin miskinnya kain sarungnya cuman satu dipakai bininya di rumah lagi. Kata Nabi, hei saklabah, kenapa kau enggak mau doa macam tak punya dosa? Nangis saklabah ya Rasul, bukan tak mau doa. Jadi kenapa kain sarungku dipakai bini lagi ke rumah? Kita kan kain sarung kita banyaknya di rumah. Celana banyak, jubah ada. Kenapa kau pulang? Apa alasanmu? Nah, jadi Pak tak enak. Saya pun kalau imam, dari bunyi aminnya saya tak semangat, kita pun udah down. Waladdallin. Amin. Tak semangat. Bapaklah coba jadi imam. Ini penuh. Yang amin gak ada. Dalam hati kita, tak enggak suka nyorengin sama awak. Jadi kan jadi gitu tafsirnya Pak. Sensitif. Coba aminnya kuat. Kita pun semangat kan. Tadinya kita rencana baca Al-Ma'un. Jadi Ar-Rahman kita baca. Tambahkan panjang sedikit. Maka Pak dalam masjid siapa yang paling panjang aminnya yang paling keras? Anak-anaklah yang paling keras. Maka anak-anak jangan dimarahi. Jangan dibentak orang ini. Karena mereka lah ramai masjid. Coba kalau amin, siapa yang paling kuat? Mereka. Waladdallin. Amin. Kita kadang Pak enggak ada. Aku bolak-balik kepada yang di samping. Aku mataku jeli. Telinga aku lancip. Aku perhatikan tutup bibir waktu. Waladdallin amin. Iya. Sampai di teras macam bebek mulutnya Pak becak pang. Iya, tadi amin enggak buka mulut kau. Ini hati-hati. Hati-hati Bapak di sampingku. Kan nampak kita yang samping kita. Minimal lah amin. Karena Fatihah itu doa. Coba kita artikan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, menguasai hari pembalasan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Salah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan minta pertolongan. Terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri petunjuk, bukan jalan orang yang sesat. Amin, kabulkanlah. Baik, yang salah-salah kita ini. Udah, itu udah mau isya kita. Minum dulu ya. Pakai oli dulu, kalau enggak ada olinya enggak bisa jalan. Yang ketiga, doa Jibril, ya Allah, jangan Engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka sama kedua orang tuanya. Jadi kita orang tua, anak yang masih punya orang tua, sebelum masuk Ramadan, salam, peluk, cium pipi mama. Saya nanti pulang ini, ziarah sama ayah. Saya begitu Pak, aku udah rindu sama ayah, harus pulang. Udah rindu sama mama, harus pulang. Batalkan jadwal pulang. Anak sekarang enggak mau cium pipi mamanya kalau mau kuliah. Jarang, paling satu-satu. Coba tunjuk tangan kalian, anak yang sekolah. Siapa yang sekolah, yang kuliah, kau pergi, kau cium 1, 2, 3 pipi mama. Ada? Kan enggak ada. Inilah Pak menangisnya kita ini. Di kampung kita dulu Pak hormat kali sama mama. Tidak akan melangkah kaki sebelum kita jumpai mama di kandang ayam sana pun kita jemput dia. Mak, pergi ya mak. Assalamualaikum. Ya nak, ditengokinya itu. Karena awak jalan dulu tengokinya. Dadah.
Hati-hati nak, iya. Pulang nanti disambutnya di pintu itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah itu nasinya udah siap. Ayo ganti bajunya berkeladang kita. Itu cangkulmu bawa ya nak ya. Enak bu, nikmat. Anak sekarang tak ada. Maka anak sekarang kalau ditelepon mamanya dibentak balik mamanya. Mana kau nak? Pulang. Bentar mak, bentar. Bentar, heboh kali. Macam mana teh kan dibikinnya. Mama jantung. Astagfirullah. Sudah nak. Dulu kita nak di kampung, nelpon mama tu dulu masih HP tulalit itu pun Nokia. Telepon mama. Maaf ya kawan, mama aku nelpon ini. Ditelepon apa mak? Pulang ya nak ya. Iya mak, iya mak, iya pulang abang mak pulang. Pulang subuh 5 menit sampai rumah. Sekarang enggak ada. Kapan anak sekarang dicium pipi orang tuanya? Satu jawabannya. Kapan diciumnya bapak ibu? Ketika orang tuanya jadi mayat, barulah kau rasakan pipi mamamu yang sudah dingin. Alangkah ruginya. Aku udah nikah pak, nanti udah pulang kampung, tidur sama mama kami itu, berbaris. Kusuk mama itu. Anak sekarang gak ada kusuk mamanya, malu. Di kampung kami dah, sambil habis maghrib bawa kusuk mama itu. Sambil cerita itu. Sehat mama, mak sehat. Kayak mana sawit kita apa lancar mang. Kayak mana apa ada maling kampung nih, banyak maling narkoba, bon maling banyak. Maklumlah kau itu banyak yang air di kampung narkoba. Jadi harmonis rumah tangga. Anak sekarang tak ada. Ada jarak. Pulang kuliah anak masuk ke atas kamar, tutup itu, tes. Main handphone. Udah ke Amerika otaknya. Australia otaknya. Udah porno yang dibukanya. Udah tak apa-apa video yang dibukanya. Mamanya bodoh teknologi tak paham-paham. Ngapain kau nak nonton apa? Nonton film apanya nih cara masak somat. Rupanya porno yang kau tonton. Hati-hati. Jadi anak-anak kami, anak-anak remaja, kita pun pak orang tua yang masih punya mama, jangan sia-siakan mama itu. Sakit nggak punya orang tua kita merasakan lah udah ya kan pak. Sakit nggak punya ayah, sakit. Makanya belajar kalian di remaja ini. Nanti orang tuamu sudah meninggal, berikan hadiah terbaik. Apa hadiahnya? Bukan emas 50 kilo tak berguna lagi. Bukan mobil yang miliaran, tidak. Bukan rumah yang bertingkat harganya puluhan juta, ratusan juta, tidak. Apa hadiah terakhirnya untuk mama? Bagi anak laki-laki, kaulah menjadi imamnya solat. Maka senyum mama kita berangkat meninggalkan dunia. Anak laki-laki, ayahmu mati, kaulah memandikan, jangan kasih orang lain. Ini kami amalkan. Kami 3 laki-laki, adekku 2. Alhamdulillah bisa saya bina pak. Alhamdulillah dengarkan cakap pula. Dek udah sholat kau, udah bang ngaji ya ngaji, belajar. Meninggal ayah, gak ada orang lain nyolatkan. Saya bilang sama kau, udah ajan. Saya bilang sama Bilal, Pak Bilal mohon maaf karena yang meninggal ayah kami, cukup kamilah yang mengurus ayah. Begitu memandikan ayah, menetes air mata bahagia. Masya Allah. Aku lah imam. Datanglah wak-wak yang tak ngaji. Begitu mamaku mencium ayah, jangan dicium kak, nanti batal duduknya. Dia muncung kau. Saya bilang. Ini banyak pak kata-katanya. Saya tegaskan malam hari ini. Kalau satu sudah jadi mayat, satu yang masih hidup, hukum tidak berlaku. Nggak ada istilah batal. Kecuali dua-dua masih hidup. Ibu sama laki bersentuhan mazhab Syafi'i batal. Bapak sama bini batal. Tapi kalau bini sudah mati, bapak hidup, tidak berlaku hukum putus. Kadang banyak lancip. Mama aku pun bingung dia, kayak mana ini lakiku ini, kayak mana ini, jangan cium kak. Ya, tapi lakiku katanya pula. Cium, aku tanggung jawab. Diam kau. Makanya belajar adik-adik semua. Nanti kejadian dalam keluargamu, kau paham agama, kau setah. Enggak ada dalilnya, wah ini kitabnya kau buka, enggak ada dalilnya. Mana dalil kau? Buka kitab kau. Enggak ada dalil. Kan banyak kita kan? Jangan kan yang cium bukan laki orang, bukan bini orang, kan bininya yang cium. Bukan bini, sini wak, cium wak, kan enggak. Kan bininya. Apa ini? Udahlah ya. Nanti kita sambung tarawih lagi. Aku dapat jadwal 2, nanti kita kupas lagi lebih lanjut. Jadi kesimpulannya, ibu jangan melawan sama laki, baik-baiklah. Kalau laki mau menggatal, tahankan. Kenapa dulu kawin sama itu? Sudah. Yang kedua, maafkan sama muslim. Minta maaf, salami nanti. Yang ketiga,
Jangan durhaka sama mama. Maafkanlah, minta maaf nanti ya. Orang tua, ayah, mama. Oke. Jadi alhamdulillah ini acara diliput YouTube dari Forum FKSMM Bapak Haris. Jadi bisa ditonton ulang nanti anak-anak kami ya. Jangan lupa like dan subscribe supaya naik. Demikian Bapak Ibu, semangat kita. Nanti latihan Bilal. Saya harapkan anak kita jangan pulang dulu. Kita nanti mau salam-salaman, mau minta maaf. Yang perempuan jangan pulang, kita salam-salaman ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.